Shalom, puji Tuhan kita kembali lagi ada di hari ini. Mari kita sambut dengan kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas hari ini lagi kami ada. Kami mau melandasi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, sumber segala hikmat dan pengertian, memenuhi hati pikiran kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, yaitu memberi kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu ketika ada seorang raja bersama budaknya hendak berburu ke hutan. Ketika mereka sampai di hutan, mereka berpencar ke utara, ke selatan. Nah, suatu ketika mereka merasa ada sesuatu yang bergerak di balik pohon. Dan pada akhirnya sang budak ini sudah memastikan bahwa itu buruannya. Dan apa yang terjadi? Sang raja pun melihat yang sama. Dan seketika itu sang raja pun ikut mau membidiknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh sang budak? Dia tidak mau ini disia-siakan. Dan dia tidak mau semuanya akhirnya tidak mendapatkan hasil. Maka sang budak ini langsung membidik, senapan dan peluru yang ada. Dia langsung menyasar ke buruannya itu. Dan rupanya meleset dan buruannya itu langsung lari. Dan apa yang terjadi? Di ujung sana teriak seseorang yang merintih kesakitan. Ketika dia menjumpai rupanya seorang raja yang sungguh-sungguh mendapatkan luka di bagian jarinya. Dan rupanya itu adalah tembakan dari sang budak ini. Akhirnya jari jempol daripada raja ini putus. Kemudian dia membawa raja itu pulang ke istana. Dan ketika raja itu diobati dan pulih, seketika sudah mengalami kebaikan, maka raja pun marah dan membuat sebuah keputusan agar budak ini dihukum, dimasukin ke penjara. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Maka sang budak ini mendekam di penjara berbulan-bulan. Dan tibalah waktunya sang raja karena bakat, hobi, dan kerinduannya berburu. Maka dia pergi berburu. Nah, suatu ketika dia berburu juga bersama dengan sang budak yang lain. Tapi di saat yang berbeda itu, dia ditangkap. Dia dibawa oleh suku yang terasing di hutan itu. Dia akhirnya mau disembeli. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika sang raja ini hendak dipersembahkan kepada dewa, mau dipotong atau mau disembeli, seorang kepala suku melihat ada yang cacat di jarinya. Dan syarat sebagai persembahan tidak boleh ada yang cacat. Dan ketika mereka melihat ada jari yang cacat yang sudah terpotong, mereka pun tidak jadi menyembelih dan mereka melepaskan raja ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika itu sang raja sungguh bersukacita bersyukur karena dia boleh dibebaskan dan terhindar dari maut. Dan apa yang dilakukan sang raja? Dia teringat budak yang sudah menembaknya, yang sudah membuat jarinya putus. Dia datang ke penjara dan dia berkata, "Wah, saya bersyukur bahwa Anda tidak ikut dengan saya untuk berburu. Kalau Anda ikut, engkau akan mengalami bahaya. Kita semua akan ditangkap dan disembelih. Dan saya bersyukur karena saya boleh dibebaskan karena jari saya yang putus ini mengakibatkan suku itu tidak jadi mengorbankan saya." Apa yang dikatakan oleh sang budak itu? "Wah, raja, saya juga bersyukur karena saya tidak mengikuti raja waktu berburu. Saya bersyukur saya ada di penjara. Karena kalau saya ikut raja pun, mungkin mereka akan membebaskan raja. Tapi mereka akan menjadikan saya pengganti raja. Dan kalau begitu, saya pun justru yang akan jadi korban."
Dan akhirnya mereka berpelukan dan mereka bersyukur bersama-sama dan sang budak ini sungguh boleh dibebaskan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita pun sama. Ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti, ada hal yang kita tidak bisa selami dalam hidup kita. Bahkan mungkin hal itu yang buruk, mungkin hal itu yang tidak baik. Tapi ingatlah, tidak semua hal yang buruk itu adalah buruk. Dan tidak semua hal yang kita pikirkan baik adalah baik. Yang jelas bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi yang harus kita yakini, yang harus kita sungguh-sungguh percayai, sebagaimana firman hari ini, bahwa rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan, itu sungguh-sungguh mengenai kita. Karena itu, di dalam hidupnya, di dalam hidup Tuhan, di dalam keberadaannya, sesungguhnya kehidupan kita ada di sana. Bahwa kehidupan masa depan kita ada di dalamnya. Karena itu percaya dan yakinilah bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukanlah kecelakaan. Kalaupun kita mengalami masalah-masalah, bahkan mungkin seolah-olah kecelakaan, yakinlah Dia Allah yang mengizinkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah kita percaya dan kita bersyukur bahwa ada hari depan yang Dia sudah siapkan untuk membawa kita kepada kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk menyelami akan firman Tuhan ini, mengalaminya, dan hidup berkemenangan bersamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersuka cita, kembali kami dikuatkan bahwa segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Maka kami percaya bahwa hidup kami belum berakhir ketika ada pergumulan, ada masalah, tantangan. Tetapi semuanya ada dalam proses Tuhan, karena ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Di balik pelangi, di balik hujan, di balik mendung, di balik semua masalah, ada masa depan. Bahkan di balik kegelapan malam, akan ada fajar yang menyingsing, ada mentari yang akan tiba dan terbit. Maka doa kami, teguhkan dan kuatkan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh berkemenangan melewati semua tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan hari ini. Kiranya Bapak Ibu tetap semangat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.